Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang, Senin 2 Agustus 2021, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Ester. Ester pasal 4 ayat 16. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demikianlah firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema bertindak saat kritis. Bertindak saat kritis. Sebuah kisah terjadi saat kebakaran beberapa rumah. Saat kobaran api sedang membubung, seorang ibu berteriak-teriak histeris. Rumahnya ikut terbakar dan anaknya balita masih berada di dalam kamarnya. Orang-orang mengatakan agar ibu itu jangan masuk, karena diperkirakan akan ditimpa kobaran dan runtuhan api, baik dia maupun nanti anaknya. Tetapi ibu itu tidak mengindahkan larangan. Dia berkata, biarlah aku mati. Dia mengambil selimut yang sudah dicelupkan ke dalam air. Dia membungkus dirinya dan lari melewati kobaran api ke kamar mendapatkan anaknya. Anak itu dibungkusnya dengan selimut tadi. Dia berlari keluar dan ditolong orang banyak. Ibu itu memang mengalami luka bakar di kakinya, tetapi anaknya selamat. Itulah tindakan menghadapi saat kritis. Saudara-saudari, Ester, perempuan Yahudi yang cantik, telah terpilih menjadi ratu bagi Raja Ahasveros, raja negeri Persia. Kerajaan ini menawan orang-orang Yahudi dan seorang di dalamnya bernama Mordekai. Dialah yang memprakarsai agar Ester keponakannya ikut dalam pemilihan ratu, dan ternyata usahanya berhasil. Mordekai bukanlah orang sembarangan. Dia berjasa terhadap kerajaan karena berhasil membongkar niat jahat 2 orang yang hendak membunuh raja. Walau dia berjasa, namun jasanya terlupakan. Mungkin karena dia bangsa Yahudi sebagai bangsa buangan. Seorang pejabat kerajaan namanya Haman yang gila hormat. Karena semua orang harus hormat, tunduk kepala kalau dia lewat. Kecuali Mordekai, dia tidak mau tunduk. Sehingga hatinya panas. Setiap kali dia melihat Mordekai yang tidak tunduk kepala, timbul dalam hatinya maksud jahat. Dia tahu Mordekai ini adalah orang Yahudi.
Sehingga dia minta restu kepada raja untuk membinasakan orang Yahudi di daerah seluruh kerajaan Persia pada saat pemerintahan Raja Ahasveros ini. Mordekai mengetahui tindakan Haman itu. Berarti seluruh orang Yahudi di kerajaan Persia akan dibinasakan. Dan diawali pada hari yang sama untuk semua daerah. Orang Yahudi mengalami saat krisis yang sudah disahkan oleh kerajaan. Mordekai segera ambil tindakan dalam saat kritis ini melalui jalur pintas agar sang Ratu Ester menemui Raja Ahasveros memohon kebijaksanaan untuk membatalkan rencana dan keputusan Haman yang sudah menjadi rencana kerajaan. Ayat renungan kita dari Ester pasal 4 ayat 16 adalah tindakan Ester menghadapi saat kritis itu dengan bertekad menyelamatkan bangsanya walaupun dengan resiko tinggi, dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Sebetulnya dia tidak perlu mati kalau Haman tidak berhati jahat. Demikian juga kalau kita tarik lebih jauh, Tuhan Yesus tidak perlu mati kalau Adam dan Hawa tidak melanggar firman Tuhan. Yusuf tidak perlu terjual ke Mesir sebagai budak kalau saudara-saudaranya tidak berhati jahat terhadap dia. Demikianlah tindakan Ester yang nekat melawan aturan rumah tangga kerajaan yang beresiko sangat tinggi. Tetapi dia katakan, "Saya rela menanggung resiko yang tinggi ini." Hanya satu yang membuat aturan Haman ini tidak diberlakukan, yaitu kalau raja berkenan atas tindakan Ester ini. Ester menyadari usaha ini membutuhkan campur tangan Allah yang dimohonkannya dengan gerakan doa dan puasa agar Allah berbelas kasih untuk dirinya dan untuk umat Yahudi. Dia katakan, dia dengan dayang-dayangnya dan seluruh orang Yahudi di kota kerajaan akan berdoa dan berpuasa untuk satu tindakan menyelamatkan orang Yahudi di seluruh kerajaan. Seperti raja dan rakyat kota Niniwe setelah dinasihati oleh Nabi Yunus, mereka berdoa dan berpuasa, maka mereka selamat. Demikian jalan yang ditempuh Ester dan berjalan dengan baik. Raja Ahasveros berkenan atas tindakan Ester itu. Begitulah Ester bertindak menghadapi saat kritis dan berhasil berkenan kepada raja, terlebih kepada Allah. Mari saudara-saudari, kita refleksikan renungan kita dengan tema bertindak saat kritis dengan pokok sebagai berikut. Pertama, dalam cerita rumah yang terbakar di atas tadi, apakah Anda ikut melarang atau menyuruh ibu itu masuk ke tengah api untuk mengambil bayinya? Yang kedua, Ester rela menanggung resiko kematian dengan melawan aturan kerajaan. Pernahkah Anda melawan aturan atau aturan profesi di mana Anda bekerja untuk menyelamatkan sesama? Yang ketiga, coba cari tahu nama ratu
sebelum Esther menjadi ratu? Siapa nama ratu sebelumnya? Dan kenapa dia tidak lagi menjadi ratu bagi Raja Ahasveros? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, ajar kami untuk rela berkorban bagi kebaikan dan keselamatan sesama. Jauhkan kami dari sikap egois, sikap tak peduli dengan sesama. Walau terbatas kemampuan kami, namun kami peduli terhadap sesama, khususnya yang terdampak buruk oleh pandemi COVID-19 di masyarakat kami. Doa kami, bagaimana mereka yang menderita sakit karena COVID-19, semoga Tuhan menolong agar kesehatannya pulih kembali. Mereka yang hilang pekerjaan, Tuhan menolong untuk mendapat pekerjaan lain yang mendukung kehidupan keluarga mereka. Berkati pemerintah kami yang berusaha memberikan vaksin ke masyarakat. Berkati para tenaga medis yang melayani, menolong korban pandemi COVID-19. Buka hati masyarakat agar turut melaksanakan protokol kesehatan guna menghindari paparan COVID-19. Kami panjatkan doa ini dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.